Oke, Tribuners, kita lanjut ke informasi yang selanjutnya ya. Ini terkait dengan update peristiwa pesawat ATR 42500 yang jatuh ya, Tribuners. Jadi ini ada update terbaru nih. Yang mana ini tim SAR gabungan nih kembali menemukan potongan tangan manusia nih di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026 malam. Jadi potongan tubuh itu ya Tribuners nih diduga milik salah satu korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung tersebut. Nah, hal itu diungkapkan oleh asisten perencanaan dan pengendalian operasi Kodam 14 Hasanuddin yakni Kolonel Infanteri Abi Kusnianto di Pos Ajusar Gabungan Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep nih Tribuners. Jadi selain menemukan ini ya black box dan juga VCR, tim SAR gabungan ini juga menemukan potongan tangan yang posisinya ini berjarak kurang lebih 170 meter dari posisi korban pertama. Jadi menurut Kolonel Abi nih Tribuners, temuan tersebut ini ditemukan atau terjadi ya pada sore hari sekira pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, Kolonel Abi menjelaskan setelah dilakukan pengecekan secara visual di lapangan ya, tim ini memastikan bahwa temuan tersebut merupakan bagian tubuh manusia. Nah, ia juga menambahkan proses pencarian terus dilakukan Tribuners secara intensif nih oleh tim SAR gabungan. Sementara itu untuk barang bukti utama penerbangan, Abi memastikan proses evakuasi juga telah dilakukan. Dan hingga kini, operasi pencarian dan evakuasi ini masih terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan Tribuners dengan melibatkan berbagai unsur nih guna menemukan seluruh korban dan sisa puing-puing pesawat. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, jenazah korban pertama ini juga dilaporkan masih dalam proses identifikasi nih oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Jadi sejak tiba pada Rabu hari ini ya, 21 Januari 2026 pada pukul 8:55 menit waktu Indonesia Tengah, tim DVI ya, terus melakukan identifikasi nih hingga malam hari ini. Jadi dijelaskan proses identifikasi ini ditentukan dengan kondisi jenazah saat ditemukan nih Tribuners. Jadi seperti pada identifikasi korban kedua ya, yakni Florencia Olen Lolita Wibisono Tribuners. Nah, Olen ini dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan sidik jari pada jempol tangan kiri. Jadi disebutkan bahwa proses identifikasi itu juga tergantung sama kondisi jenazahnya, Tribuners. Jadi kalau sidik jarinya ini masih bisa diperiksa, ya nanti bisa dideklarasikan gitu ya secepatnya. Maksudnya apa? Teridentifikasi gitu, terus nanti bisa di-share gitu ke publik. Nah, tapi kalau sidik jarinya susah diperiksa, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan yang lainnya untuk menggali identitas atau mengidentifikasi korban tersebut. Nah, dalam pemeriksaan primer nih Tribuners, apabila sidik jari ini nggak bisa atau tidak ditemukan gitu ya, jadi maka nanti akan ada langkah lanjutan yang mana itu akan melangkah ke profil gigi. Nah, jika tidak bisa ditemukan juga, maka selanjutnya nih akan ke pemeriksaan DNA. Nah, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris nih menyebut pihaknya ini juga tidak tergesa-gesa ya untuk mengumumkan hasil identifikasi. Dirinya juga ingin seluruh pemeriksaan ini bisa tepat gitu ya dan jenazah kemudian nantinya bisa dikembalikan ke keluarga. Nah, Tribuners seiring dengan itu nih, tim SAR gabungan nih kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada hari ini Rabu 21 Januari. Jadi korban ini ditemukan sekira pukul 12:30 menit waktu Indonesia Tengah, sehingga ini udah total korbannya hingga saat ini yang sudah ditemukan ini sudah berjumlah ada 3 orang. Kepala Basarnas Republik Indonesia Muhammad Syafi'i ini mengatakan pihaknya belum dapat memastikan nih identitas maupun jenis kelamin korban yang terbaru atau yang baru ditemukan ya. Dan ia juga menjelaskan korban ini ditemukan di area jurang dengan medan yang sangat terjal. Dan itu pun menjadi tantangan utama bagi tim SAR gabungan ya dalam proses pencarian dan juga evakuasi korban.
Syafi menambahkan, Tribuners jadi detail lengkap terkait temuan korban ini kemudian nanti akan disampaikan setelah data-datanya terkumpul secara menyeluruh. Nah, saat ini jenazah korban juga masih dalam proses evakuasi. Tim SAR berupaya buat menggeser korban nih ke titik evakuasi yang sebelumnya digunakan untuk mengevakuasi korban pertama karena dinilai paling cepat dan juga aman. Nah, proses evakuasi ini Tribuners diprioritaskan itu melalui jalur udara. Jadi Basarnas ini udah menyiagakan ya sejumlah pesawat untuk mempercepat pemindahan korban maupun bagian pesawat yang memungkinkan nih dievakuasi dengan transportasi udara. Nah, untuk lokasi akhir evakuasi, Basarnas juga merencanakan seluruh korban ini bakal dibawa ke wilayah Kabupaten Maros. Kami kembali ke alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Maka dari itu Dolphin dari Basarnas HR 3601 berangkat ke Lampeso pada pukul 07.47 dan langsung menuju ke Lampeso. Pada pukul langsung dievakuasi dengan menggunakan hoist. Setelah itu korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI. Nanti untuk selanjutnya ini Pak, apa tadi kendala? Tidak ada kendala tadi Pak? Alhamdulillah cuaca mendukung tadi untuk proses evakuasi. Untuk selanjutnya Pak, gimana? Untuk selanjutnya kita akan membagi beberapa tim yang tadi yang 30 dari 433 dan ditambahkan dengan anggota dari Basarnas dan potensi tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian di sekitar Lampeso. Begitu juga dari tim 1, tim 2. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.